Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Azki Ardiansyah, NIM C301200018, asal Universitas Tadulako. Saya sebagai mahasiswa pertukaran di Universitas Gorontalo yang mengambil mata kuliah akuntansi perpajakan di Universitas Gorontalo. Selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan, yaitu Ibu Mulyani Mahmud, SPD MSA. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah akuntansi perpajakan. Topik yang akan saya presentasikan kali ini adalah tentang akuntansi perpajakan. Untuk babnya yaitu bab pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan ini adalah beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah akuntansi, yang kedua perpajakan, yang ketiga pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak, dan yang keempat akuntansi perpajakan. Untuk materi pertama yaitu akuntansi. Pertama-tama tentang definisi akuntansi. Pengertian akuntansi sangat beragam yang dikemukakan oleh banyak ahli. Namun yang akan saya sampaikan kali ini yaitu definisi akuntansi secara umum. Secara umum, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Siapa saja pemakai informasi ini, yaitu mulai dari manajemen, investor, calon investor, supplier, kreditur, dan lain sebagainya untuk membuat pertimbangan atau keputusan. Misalnya, calon investor apakah ingin menanamkan modalnya di suatu perusahaan atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam akuntansi ada yang dikenal dengan aset, kewajiban, dan ekuitas. Bagaimana hubungan ketiga aspek ini? Yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, yang selanjutnya dinamakan persamaan dasar akuntansi. Apa saja perbedaan aset, kewajiban, dan ekuitas ini? Aset yaitu adalah segala sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan. Misalkan perusahaan membeli sebuah kendaraan, maka dari kendaraan ini diharapkan akan meningkatkan potensi perusahaan menghasilkan pendapatan di masa depan. Kemudian selanjutnya kewajiban, yaitu manfaat ekonomi yang diterima perusahaan dari pihak lain yang harus dibayarkan kembali di masa mendatang. Misalnya perusahaan meminjam dari pihak bank atau pihak perusahaan lain untuk mendapatkan dana untuk memodali kegiatannya, maka di masa mendatang harus dibayarkan kembali oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas ini adalah semua aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, maka ekuitas adalah aset dikurangi kewajiban. Kemudian siklus akuntansi. Dalam akuntansi ada beberapa kegiatan yang dilakukan berulang setiap periode, yang lamanya kurang lebih 1 tahun. Mulai dari yang pertama analisis transaksi, kemudian dari transaksi tadi di jurnal dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Kemudian akun-akun yang sama akan dikumpulkan dan diposting dalam buku besar. Saldo-saldo setiap akun dalam buku besar akan dimasukkan dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi akan ada data-data penyesuaian yang selanjutnya akan dijurnal dalam jurnal penyesuaian. Kemudian saldo-saldo setelah penyesuaian akan dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian tahap selanjutnya adalah menyiapkan laporan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah jurnal penutup untuk menutup akun-akun nominal, yaitu pendapatan, beban, dan prive. Kemudian saldo setelah penutupan
dimasukkan dalam neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik yang sifatnya opsional atau pilihan tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, sempat disinggung tadi, dalam siklus akuntansi ada tahap penyusunan laporan keuangan. Jadi dalam akuntansi, secara umum ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi, yang menyajikan keseluruhan pendapatan dan beban suatu perusahaan. Kemudian pendapatan akan dikurangi dengan beban akan menghasilkan laba bersih. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menyajikan informasi perubahan ekuitas perusahaan dalam satu periode. Komponen-komponen di dalamnya terdiri dari ekuitas awal, laba bersih dari laporan laba rugi, prive, dan komponen pengurang atau penambah ekuitas lainnya. Kemudian akan dijumlahkan dan akan menghasilkan ekuitas akhir. Kemudian selanjutnya laporan neraca. Laporan neraca menyajikan informasi posisi keuangan suatu perusahaan yang terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan kas suatu perusahaan yang terbagi atas 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan mengenai nilai-nilai yang disajikan dalam laporan keuangan. Itulah tadi materi tentang akuntansi. Sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu perpajakan. Apa sih yang dinamakan pajak itu? Pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang. Mungkin kita kenal ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, atau contoh lainnya ada pajak kendaraan bermotor. Nah, itulah contoh pajak. Kemudian tertera di sini tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah. Kontraprestasi maksudnya pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak, jadi orang yang membayarkan pajak dinamakan wajib pajak. Ketika wajib pajak membayarkan pajak, maka ia tidak secara langsung mendapatkan timbal balik dari pajak yang ia bayarkan, melainkan melalui infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, contohnya jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian, pajak ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, menurut sifatnya, dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya PPN pada pembelian barang dan jasa. Pembeli akan melimpahkan kewajiban membayar pajaknya kepada penjual. Kemudian selanjutnya, menurut sasaran atau objeknya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang harus menelusuri keadaan diri wajib pajak terlebih dahulu. Misalnya itu pajak penghasilan, harus ditelusuri terlebih dahulu keadaan diri wajib pajak, mulai dari berapa tanggungannya, apakah ber-NPWP atau tidak. Kemudian selanjutnya dilakukan penghitungan pajak penghasilan. Dan yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya PPN atau pajak pertambahan nilai, yang besarnya selalu sama, yaitu 10% dari nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan, tanpa melihat keadaan diri wajib pajak. Kemudian yang selanjutnya, menurut pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, misalnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan,
pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Kemudian pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, misalnya pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak kendaraan bermotor. Kemudian materi yang ketiga, pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak. Yang pertama, pengertian pembukuan atau pencatatan. Pembukuan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29 bahwa pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29 bahwa pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Jadi intinya, pembukuan harus menghasilkan laporan keuangan, sedangkan pencatatan tidak mewajibkan untuk membuat laporan keuangan, melainkan hanya pengumpulan data untuk perhitungan pajak. Wajib pajak yang berkewajiban melakukan pembukuan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaan bruto dalam 1 tahun lebih dari atau sama dengan 4,8 miliar. Sedangkan wajib pajak yang berkewajiban melakukan pencatatan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun lebih dari atau sama dengan 4,8 miliar, atau orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi, dapat disimpulkan di sini, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maka dia wajib melakukan pembukuan sekaligus pencatatan. Sedangkan orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maka hanya melakukan pencatatan. Kemudian masuk pada materi terakhir, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan terdiri atas 2 suku kata, yaitu akuntansi dan perpajakan yang masing-masing telah saya bahas pada materi sebelumnya. Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan atau stakeholder. Kemudian akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yaitu standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian proses akuntansi dimulai adanya transaksi. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, maka perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak atau disebut dengan istilah akuntansi perpajakan. Jadi, dalam perpajakan dibutuhkan untuk menghimpun keseluruhan transaksi untuk kepentingan penghitungan pajak. Nah, untuk mengumpulkan keseluruhan transaksi ini diperlukan adanya akuntansi, sehingga lahirlah yang namanya akuntansi perpajakan. Selanjutnya adalah siklus akuntansi perpajakan. Siklus dalam akuntansi perpajakan secara umum hampir sama dengan siklus akuntansi, hanya berbeda pada beberapa bagiannya. Dimulai dari bukti transaksi, dianalisis terlebih dahulu mana transaksi yang kena pajak dan mana yang transaksi yang tidak kena pajak. Kemudian di jurnal, kemudian selanjutnya masuk dalam buku besar, selanjutnya neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian pembuatan laporan keuangan yang penting untuk pembuatan SPD pajak massa. Kemudian selanjutnya rekonsiliasi fiskal, dilanjutkan SPT pajak tahunan badan, kemudian dilanjutkan jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutupan, kemudian jurnal penyesuaian kembali,
dan yang terakhir neraca saldo awal periode. Akun-akun dalam akuntansi perpajakan. Pada laporan neraca, di sisi aset ada pajak dibayar di muka, yaitu pajak yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, namun pembebanannya belum dilakukan. Kemudian di sisi aset selanjutnya adalah pajak masukan, misalnya PPN pada transaksi pembelian barang dan jasa. Pembeli akan menyetorkan 10% dari nilai barang kepada penjual, dan pembeli akan mencatatnya sebagai pajak masukan. Kemudian, neraca di sisi kewajiban ada utang pajak, yaitu pajak yang pembebanannya sudah dilakukan namun pembayarannya belum dilakukan. Kemudian di sisi kewajiban selanjutnya ada pajak keluaran. Contohnya seperti PPN tadi, pembeli akan mencatatnya sebagai pajak masukan dan penjual akan mencatatnya sebagai pajak keluaran. Kemudian pada laporan laba rugi, ada yang dinamakan beban pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan masukan yang tidak dapat dikreditkan dan mea materai dicatat sebagai beban operasional. Selanjutnya, pentingnya akuntansi perpajakan. Pentingnya akuntansi perpajakan yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman perpajakan oleh wajib pajak. Karena sewaktu-waktu pemeriksa pajak atau fiskus dapat datang kapan saja, dan jangan sampai wajib pajak melakukan kesalahan pencatatan. Kemudian yang kedua adalah sebagai perencanaan pajak. Jadi itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.